Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Seperti yang kalian lihat di thumbnailnya, hari ini aku bakal ngebahas sama kalian tentang 7 kecelakaan dan bencana dalam sejarah penerbangan luar angkasa. Ruang tertutup, kendaraan yang lebih cepat dari kecepatan suara, gravitasi nol, dan roket yang sangat mudah meledak. Apakah ada di antara benda-benda ini yang rentan terhadap kecelakaan? Perjalanan luar angkasa adalah pekerjaan yang rumit, yang memerlukan perhitungan cermat dan tindakan yang lebih cermat lagi saat situasi sulit. Berikut adalah daftar 7 kecelakaan dan bencana yang terjadi selama ekspedisi luar angkasa. Buat kalian penasaran, yuk sama-sama kita bahas. Don't go anywhere, keep on watching. Yang pertama ada ekspedisi ISS 36, kebocoran air di pakaian astronot. Luca Parmitano, seorang astronot Italia dari Badan Antariksa Eropa, meminum sedikit air saat ia bekerja di luar stasiun luar angkasa internasional pada tanggal 16 Juli 2013. Selama perjalanan luar angkasa pada ekspedisi ke-36 ke ISS, helm Parmitano mulai berisi cairan secara tak terduga, dan karena berada di luar angkasa, air bebas mengapung di seluruh kepalanya, yang akhirnya membuatnya mustahil baginya untuk mendengar atau berbicara dengan astronot lainnya. Meskipun tampaknya solusi untuk masalah Parmitano sudah jelas, sayangnya air itu bukan dari kantong minum, tetapi dari kebocoran dalam sistem pendingin cair dan tidak akan menjadi hal yang paling aman untuk diminum. Ditambah lagi, bayangkan minum air yang mengambang bebas di udara. Tampaknya tidak semudah itu. Perjalanan luar angkasa berlanjut selama lebih dari 1 jam sebelum ia kembali ke ISS dan bebas dari pakaian selamnya. Sama sekali tidak terluka, tetapi membutuhkan handuk baru yang segera ia terima. Kecelakaan dan pembatalan perjalanan luar angkasa berikutnya menjadikannya perjalanan luar angkasa terpendek kedua dalam sejarah stasiun. Yang kedua ada STS-51L, bencana pesawat ulang-alik Challenger. Bencana pesawat ulang-alik Challenger yang terjadi pada tanggal 28 Januari 1986 menandai salah satu hari paling dahsyat dalam sejarah eksplorasi di luar angkasa. Hanya lebih dari 1 menit setelah pesawat ulang-alik lepas landas, kerusakan pada cincin O pesawat ulang angkasa, segel karet yang memisahkan pendorong roketnya, menyebabkan kebakaran yang menyebabkan ketidakstabilan pendorong dan menyebarkan roket itu sendiri. Pesawat ulang-alik itu bergerak lebih cepat dari kecepatan suara dan dengan cepat mulai hancur. Bencana itu menyebabkan kematian semua astronot di dalamnya, termasuk warga sipil Krista McAuliffe, seorang peserta proyek guru di luar angkasa NASA yang akan mengajar kelas dan melakukan eksperimen saat berada di luar angkasa. Misi pesawat ulang-alik yang diperluas termasuk penyebaran satelit dan uji alat untuk mempelajari astronomi dan komet Halley. Peluncuran pesawat ulang-alik itu tidak disiarkan secara luas di televisi, tetapi ledakan dan hancurnya pesawat ulang-alik itu terlihat oleh para penonton di darat. Peluncurannya sendiri yang dilakukan pada suhu 26 derajat F diprediksi akan menemui masalah oleh anggota tim teknik yang mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh suhu rendah tersebut pada cincin -O. Meskipun menyuarakan kekhawatiran ini, misi tersebut tetap berjalan sesuai rencana karena NASA menentang penundaan peluncuran pesawat ulang-alik lebih lanjut karena telah ditunda beberapa kali. Bencana tersebut mengakibatkan penangguhan sementara program pesawat ulang-alik dan pembentukan komisi Roger untuk menentukan penyebab dan kesalahan bencana tersebut. Apollo 12, sambaran petir dan luka di kepala. Ekspedisi bulan berawak kedua, sebuah prestasi yang disebut astronot Carles Conrad, sebuah langkah kecil dari Neil, tetapi yang panjang bagi saya, bukan tanpa beberapa kecelakaan. Ketika Apollo 12 mulai lepas landas pada tanggal 14 November 1969, bagian atas pesawat ulang-alik disambar oleh 2 sambaran petir berbeda yang berpotensi membahayakan pesawat ulang angkasa dan misi tersebut. Sambaran pertama bahkan terlihat oleh penonton
penonton, menciptakan kehebohan dan kekhawatiran tentang keselamatan misi tersebut. Sambaran pertama bahkan terlihat oleh penonton, tetapi meskipun menakutkan, dipastikan dalam pemeriksaan cepat semua sistem pesawat ruang angkasa bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi pada kendaraan dan berangkat ke bulan sesuai rencana. Kembalinya ke bumi lah yang menyebabkan sedikit lebih banyak masalah. Ketika pesawat ruang angkasa mencipratkan air di lautan selama kembalinya ke bumi, gelombang kuat menghantam badan pesawat, menyebabkannya berdesakan dan berayun dari parasutnya. Kekuatan ini menjatuhkan kamera film 16 mm dari tempatnya yang terpasang di kepala astronot Alan Bean, menyebabkan luka sepanjang 1 inci. Bean ternyata baik-baik saja karena Conrad segera bertindak sebagai petugas medis dan membalut lukanya. Soyuz 1 kegagalan parasut. Vladimir Komarov adalah salah satu dari kelompok kosmonot pertama Rusia Soviet yang dipilih untuk mencoba perjalanan luar angkasa. Dia juga orang pertama yang memasuki luar angkasa 2 kali, meskipun yang kedua sayangnya akan menjadi yang terakhir. Selama ekspedisi Soyuz 1, kendaraan ruang angkasa pertama Soviet yang dimaksudkan untuk akhirnya mencapai bulan, Komarov mengalami masalah dengan desain pesawat ruang angkasanya yang menyebabkan kematiannya. Rencana misi dari Soyuz 1 adalah yang sulit. Pesawat ruang angkasa itu akan mengorbit bumi dan kemudian bertemu dengan Soyuz 2. Kedua kendaraan itu akan secara tepat mencocokkan kecepatan orbit mereka untuk menguji langkah pertama dalam merapat dua pesawat ruang angkasa bersama-sama. Setelah Komarov berada di orbit sekitar bumi, dan sudah waktunya bagi Soyuz 2 untuk diluncurkan dan menemuinya. Masalah dengan pesawat ruang angkasa yang sebagian besar diabaikan menjadi jelas, dan misi Soyuz 2 dihentikan. Kontrol misi dapat menentukan bahwa salah satu panel surya di Soyuz 1 belum dikerahkan dan membatasi daya ke pesawat ruang angkasa secara dramatis. Peralatan yang membutuhkan daya dari panel surya ini tidak berfungsi dengan baik, sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengendalikan wahana. Diputuskan bahwa misi tersebut tidak dapat dilanjutkan, dan Komarov mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke bumi. Setelah beberapa kali mengalami masalah saat menembus atmosfer, parasut di Soyuz 1 berhasil dikerahkan, tetapi tidak terbuka dengan benar, sehingga wahana antariksa tersebut tidak dapat diperlambat. Soyuz 1 menabrak bumi pada tanggal 24 April 1967, menewaskan kosmonot Vladimir Komarov. Komarov adalah korban tewas pertama dalam penerbangan antariksa dan sejak kematiannya telah dihormati dengan berbagai tugu peringatan dan monumen di dekat lokasi kecelakaan dan di Rusia atas keberanian dan keterampilannya. Mir 18 peralatan olahraga untuk mata. Penjelajah antariksa perlu menjaga kesehatan fisik yang baik selama berada di luar angkasa. Karena kebutuhan ini, stasiun antariksa memiliki peralatan olahraga yang dapat digunakan astronot atau kosmonot untuk tetap bugar. Selama misi ke stasiun antariksa Mir pada tahun 1995, astronot Norman Taggart mencoba melakukan hal itu dengan peralatan olahraga untuk melakukan tekukan lutut dalam. Peralatan tersebut menggunakan tali elastis yang diikatkan ke kaki untuk menciptakan resistensi. Saat Taggart berolahraga, salah satu tali putus dari kakinya dan terbang ke atas mengenai matanya. Setelah syok awal akibat cedera tersebut, Taggart kesakitan dan kesulitan melihat cahaya. Setelah diberi resep obat tetes mata steroid yang tampaknya tersedia di stasiun antariksa, mata Taggart mulai pulih dan semuanya kembali normal. STS-107 bencana pesawat ulang-alik Columbia. Disintegrasi pesawat ulang-alik Columbia pada tanggal 1 Februari 2003 saat memasuki kembali atmosfer adalah salah satu kecelakaan paling traumatis dalam sejarah ekspedisi luar angkasa. Bencana Columbia adalah yang kedua yang terjadi selama program pesawat ulang-alik NASA setelah Challenger, juga menyebabkan kesedihan dan kekhawatiran yang meluas tentang program luar angkasa. Kecelakaan itu disebabkan selama lepas landas oleh patahnya sepotong busa yang dimaksudkan untuk menyerap dan mengisolasi tangki bahan bakar pesawat ulang-alik dari panas dan untuk menghentikan pembentukan es. Potongan busa besar jatuh di sayap kiri pesawat ulang-alik dan menciptakan lubang. Meskipun pejabat NASA menyadari kerusakannya, tingkat keparahannya tidak jelas karena kamera berkualitas rendah yang digunakan untuk mengamati peluncuran pesawat ulang-alik. Mengetahui bahwa busa secara teratur telah
jatuh dari pesawat ulang-alik sebelumnya dan tidak menyebabkan kerusakan kritis, pejabat NASA percaya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun ketika Columbia mencoba memasuki kembali ke atmosfer setelah misinya selesai, gas dan asap memasuki sayap kiri melalui lubang dan menyebabkan sayapnya patah, yang mengakibatkan hancurnya seluruh pesawat ulang-alik 7 menit sebelum mendarat. Seluruh awak yang terdiri dari 6 astronot Amerika dan astronot Israel pertama di luar angkasa tewas dalam kecelakaan itu. Program pesawat ulang-alik NASA kembali ditangguhkan setelah bencana ini. Meskipun terjadi tragedi, sebuah eksperimen yang dilakukan selama ekspedisi yang pelajari efek dari kondisi tanpa bobot pada fisiologi cacing ditemukan dari reruntuhan pesawat. Cacing-cacing yang tertinggal di cawan Petri masih hidup, sebuah simbol dedikasi awak Columbia dan sebuah monumen atas usaha mereka. Proyek uji coba Apollo-Soyuz, kebocoran gas beracun. Proyek uji Apollo-Soyuz pada bulan Juli 1975 merupakan prestasi perjalanan antariksa dan politik. Itu adalah penerbangan antariksa gabungan pertama Amerika Serikat dan Soviet dan menandai berakhirnya perlombaan antariksa antara kedua negara. Jika ketegangan antara kedua negara adidaya ini terpendam, pasti akan ada beberapa kesalahan. Anehnya misi itu sendiri berjalan hampir tanpa celah sampai mereka kembali. Kedua wahana antariksa yang Amerika membawa 3 astronot dan yang Soviet membawa 2 kosmonot bertemu di orbit di sekitar bumi dan berlabuh satu sama lain, yang memungkinkan para penjelajah antariksa untuk melakukan perjalanan di antara wahana-wahana tersebut. Mereka saling berbahasa-basi dan memberikan hadiah serta melakukan beberapa eksperimen. Masing-masing kelompok berbicara dalam bahasa asli kelompok lain untuk memperlancar komunikasi dan mengaburkan batasan antara kedua negara. Selama 44 jam mereka berpisah, dan setelah beberapa hari kedua wahana antariksa itu mulai turun ke bumi. Saat memasuki kembali bumi, terjadi malfungsi pada RCS, sistem kontrol reaksi yang mengendalikan ketinggian, dan menyebabkan nitrogen tetrosida beracun memasuki kabin tempat para astronot Apollo Amerika duduk. Untungnya kabin diberi ventilasi setelah pesawat antariksa mendarat dan tidak ada satupun astronot yang terluka parah. Mereka dilarikan ke rumah sakit dan ditemukan menderita pneumonia yang disebabkan oleh zat kimia, tetapi semuanya pulih dalam beberapa minggu. Itu dia guys tentang kecelakaan dan bencana dalam sejarah penerbangan luar angkasa bagian yang kedua. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau ditambah silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye bye.